Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ulfi Sabina Najwa di podcast kali ini. Tempatnya ngobrol Gen Z yang gak cuma seru tapi juga banyak cerita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau itu baru lulus SMK tapi sekarang udah aktif jadi host live yang bukan cuma buat konten doang tapi juga bisa jadi sumber cuan, skill dan bahkan karir. Kita bakal kulik gimana awalnya dia bisa percaya diri tampil di depan kamera. Langsung aja kita sambut. Halo Kak Vivah, gimana kabarnya? Hai. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama boleh kenalin diri gak? Kak, nama kakak atau alamat juga boleh? Boleh dong. Jadi aku semuanya sudah tahu ya, siapa yang kenal. Aku Iva, tapi biasanya orang sini manggil aku Viva. Umur aku 19 tahun. Sebenarnya aku lulusan tahun 2024 sih. Bukan tahun ini ya, tahun kemarin. Aku lulusan dari jurusan multimedia karena emang di sini yang cewek kan multimedia doang. Kan di sini kan cewek sebenarnya multimedia toh. Tapi kan dulu aku angkatan terakhir multimedia guys, karena sebelumnya sekarang udah berubah jadi broadcasting kan. Seru banget aku udah broadcasting. Pegang kamera mulu. Tapi aku juga enak deh, bisa desain. Nah Kak, waktu baru lulus SMK itu kakak emang udah ada pikiran buat jadi host live apa pikirannya tiba-tiba muncul waktu lulus cari kerja? Sebenarnya ya, aku tuh dari sekolah pengen banget ya. Aku mikir orang tua aku tuh nyekolahin aku di sini jurusan multimedia. Aku bisa ini, bisa itu. Jadi aku tuh dulu berpikir aku tuh kalau bisa manfaatin ilmu yang telah aku dapatkan di suatu hari nanti. Alhamdulillah saat itu beneran kan ada loker staff multimedia. Ya udah aku join. Jadi aku dari awal itu nggak pernah kok tiba-tiba aku jadi host tuh nggak pernah kepikiran sama sekali. Karena dari awal tuh aku udah terjun di perkontenan kayak gitu. Kak, emang mbaknya tuh cerewet ya? Oh iya, tapi sorry. Tapi gimana? Ngomongnya cepet. Oh iya, jadi sulit dicerna ya. Nanti agak pelan gitu. Sorry guys, kebiasaan. Manggilnya boleh Mbak apa Kak? Mbak boleh, Kak boleh. Oke, Mbak Afif ya? Oh terserah. Mbak, pertama kali live itu kapan? Rasanya tuh gimana Kak? Mbak itu deg-degan apa? Jalanin lah. Kalau deg-degan sih pasti sebenarnya iya ya. Karena itu kan aku dulu kan baru join kerja, itu tuh aku jadi editor kan, sebulan. Tapi itu aku disuruh terjun ke dunia live. Nah saat itu aku kan kaget banget loh, kok tiba-tiba job desk-nya jadi kesini. Padahal aslinya kan nggak itu. Paling mereka lihatnya tuh Mbak Yaping punya omong, makanya. Mungkin kali ya. Nah, terus saat aku pertama kali live, itu jujur deg-degan banget. Aku belajar live dari TikTok atau dari sosmed yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian saat aku langsung diterjunkan pertama kali live di sini di depan kamera tuh aku bener-bener kok gimana sih? Yang aku aslinya seharusnya di depan kamera tuh aku diem. Sumpah aku tuh bener-bener diem di depan kamera, takut banget. Aku nggak bisa ngomong. Aku cuma bisa ngomong ini tuh harganya ini. Aku cuma kan baru pertama. Iya baru pertama kan. Terus aku di backup temenku. Jadi temenku tuh yang ngomong, aku diem di depan sambil tunjukin barang-barangnya. Nah itu kan selama 3 jam ya. Aku tuh kasihan banget. Aduh temenku tuh di depan udah live ngomong. Masa setelah aku live dia harus istirahat, dia mau ngomong kan aku kasihan. Makanya saat itu aku bener-bener tak belajar. Akhirnya dalam waktu 2 hari aku langsung lancar ngomong di depan kamera. Emang aslinya pede sih kayaknya. Mungkin sih. Mbak Afif itu emang dari dulu public speaking banyak omong apa emang baru-baru ini? Sebenarnya kalau dulu public speaking ya gak terlalu bagus public speaking. Pasti juga kayak sambil kayak orang-orang pada umumnya lah. Tapi nak tak lihat toh emang dari dulu yaping waktu sekolah. Ya emang wajar lah, sudah yaping ya ini sekarang. Ya kayak gitulah. Tapi alhamdulillah ya, kalau misalnya kamu tuh punya soft skill, itu aku saranin ya kalau bisa tuh kamu soft skill itu dikelola. Bener-bener kamu tingkatin karena aku yakin pasti suatu saat bakal berguna nanti. Kayak misal kamu suka ngomong nih kayak aku, nah padahal cuman suka ngomong doang, nanti malah bisa ngasilin cuan. Tapi toh Mbak, aku kalau emang di luar banyak omong, tapi kalau udah di depan gini
Gak usah malu. Mereka tuh benda mati. Kamu tuh jangan malu. Mereka tuh benda mati. Gak usah malu. Nanti kalau udah di-upload juga gak usah malu. Ngapain deh? Nanti juga kita bikin kenangan aja. Gak apa-apa. Mereka tuh benda mati. Gak ada yang lihat kok. Paling cuma ini itu. Kan anggap aja gak ada orang. Ada orang itu. Silakan. Ya maksudnya anggap aja gak ada. Mbak, waktu kan Mbak itu kerja di luar, kan jarang ketemu teman ya. Waktu teman-teman Mbak tahu kalau Mbak Apip itu jadi host live itu responnya gimana? Kaget sih mereka. Kaget. Iya. Kok tiba-tiba live? Apip sekarang live. Aku kok gini. Kamu kok pede sih di depan kamera? Kamu kok di depan kamera kok bisa sih ngomongnya cepet? Kamu kok bisa gitu? Mereka udah gitu dulu first impression mereka ya. Tapi lama-lama juga ya udah biasa gitu. Dulu tuh kalau ada temen yang join di live aku tuh ini sebenarnya aku malu banget. Kalau ada Ngapain malu? Ya karena malu aja dilihat itu kan. Sekarang kok nge-live gitu ya. Malu banget dulu sumpah. Tapi lama-lama biasa. Justru kalau ada temen masuk, aku sekarang malah suka. Karena mereka nanti bisa tingkatin impresi dari live-ku. Kan aku suruh komen kan. Jadi makanya biar nanti impresi live-ku. Dari Mbak jadi host live ya, ada gak teman Mbak itu yang kayak minat terus ikut coba-coba ikut kayak Mbak? Ada. Siapa? Sari itu temanku. Dia kan dulu kan nanya-nanya tentang local freelance ya, tak saranin. Yaudah Sar ikut YouTube aku aja. Artinya local freelance. Itu Sarah juga bisa nge-live, anaknya tak training. Tak latih cuma sehari 2 hari doang. Habis itu ya udah kelar. Dia kan orangnya juga suka japping, suka ngomong kayak di depan kamera. Ya udah kan. Banget. Akhirnya cus ya kayak gitulah, langsung bisa. Bagi Mbak itu host live sama konten kreatif itu bedanya apa? Ya, bedanya tuh kalau live itu kita langsung berinteraksi dengan penonton. Kan live langsung ya, langsung ditonton. Betul, seperti itu. Nah, kalau konten itu kan kita harus bikin video, kita harus siapin konsep yang benar-benar konsep yang kreatif, yang bisa menarik interaksi penonton nantinya biar dia komen di video kita, like video kita, save video kita atau share gitu kan. Tapi yang paling penting kan komen ya. Nah, tujuan kita buat video itu kan untuk berjualan atau kalau enggak awareness untuk mengenalkan produk kita. Nah, jadi videonya tuh kalau video kita tuh harus bikin sekreatif mungkin. Nanti kita bikin konsepnya tuh sebagus mungkin ya, prepare-nya biar nanti hasilnya tuh lebih memuaskan, bisa menghasilkan interaksi sama penonton gitu, sama viewers, atau kalau enggak nanti bisa menarik pembeli. Tapi kalau di live itu kan kita langsung ya berinteraksi dengan penonton, jadi kalau bisa kita tuh ajakin penonton tersebut ngobrol, ajakin penonton tersebut langsung check out aja kalau dia orangnya gitu. Terutama di bagian edit ya. Kalau buat konten kan lebih ke ide sih. Kalau misal idenya kurang, konsepnya kurang, hasilnya juga jelek nanti idenya. Ya sebagus apapun editingnya, kalau idenya kurang ya hasilnya bakal kurang greget. Jadi kalau kamu misal bikin video ya, itu yang paling mempengaruhi hasil video tersebut bagus adalah dari ide. Betul. Kalau editing itu kan, editing juga penting sih, bikin hasilnya jadi bagus. Ibaratnya kalau editing itu topping. Kalau aku bumbunya, betul toppingnya doang. Misalnya kamu bikin cupcake nih, cupcake rasanya bisa enak, itu karena bahan-bahannya yang sudah kita takar. Nah itu ibaratnya seperti ide-ide yang akan kita tuangkan dalam membuat video tersebut. Kemudian editor itu atau editing itu ibaratnya seperti topping dari kapal tersebut, jadinya lebih indah dilihat. Jadi satu lebih indah, lebih menarik. Makanya orang jadi minat untuk makan cupcake-nya, beli cupcake-nya. Betul, kalau videonya idenya juga bagus, nanti orang pun juga akan kayak itulah intinya. Mbak kan cerita kalau dulu sebelum jadi host live ngedit itu edit apa? Aku edit katalog. Iya, katalog di Instagram. Itu aku kan dulu kan masuknya dan job ya. Itu aku edit katalog, foto mukena gitu tak. Ya cuma tak edit sih, itu tak edit, tak tambahin teks gitu aja. Mbak yang megang akun apa sih biasanya? Ya enggak khusus editor. Editor itu kan soalnya ada DB-nya sendiri. DB itu brand development, BD deh ya, brand development. Kemudian aku sebagai editornya. Jadi DB itu dia yang bikin idenya, yang bikin bla-bla-bla-nya. Dia kemudian ngasih bahan-bahannya ke aku, nanti konsep-konsepnya ke aku, kemudian disuruh
kita kan edit aja gitu loh. Jadi kan gak usah mikir langsung edit, enak banget. Andai aku jadi editor kembali. Pengen ya? Yes. Ya pengen. Tapi ngeditnya itu video apa ngedit foto? Ya yang pengen. video ya foto, tapi lebih ke foto sih kan katalog. Itu aku editnya pakai Photoshop. Nah saat itu kan di sini kan saat dulu sekolah itu kan Photoshop kan aku nggak terlalu bisa menguasai ya, hanya bisa basic doang. Jadi dulu aku tuh kerja sambil belajar, sambil searching gimana? Sambil belajar di rumah juga gitu kan. Aku karena aku nggak terlalu menguasai Photoshop ya. Aku tuh ngebrush, aduh ini ngebrush gimana ya? Pattern ngebrush itu ternyata mudah banget. Tapi dulu aku tuh nggak bisa gitu kan. Ini harus gimana. Jadi aduh pusing sekali dulu. Makanya aku tuh kalau edit lama banget. Jadi emang lamanya berapa jam? Ya gimana ya? Satu katalog itu tergantung dari editingnya kayak gimana. Ya pokoknya lama lah dari editor yang lain. Sampai aku tuh dijulitin. Itu lama banget sih. Dulu kayak gitu kan. Tapi ya aku ya udah enggak. Gitu aja lah. Kan kita juga sambil belajar toh saat itu. Dan aku juga jadi editor saat itu cuma nggak genap 3 bulan sih. Nggak ada 3 bulan kan? Iya. Terus langsung disuruh? Aku maksudnya pindah kerja itu loh. Pindah kerja? Ya pindah kerja. Dia jadi konten sama slide juga sih. Nggak bisa slide. Lanjut ya. Buat Mbak Pipah nih waktu live, ada nggak kejadian yang kayak yang nggak bisa dilupain Mbak Pipah? Yang menarik, apa yang lucu, apa yang apa ya, banyak sih sebenarnya kejadian yang paling aku ingat saat live. Apa ya, mungkin saat aku melakukan pelanggaran live kali ya. Emang Mbak Pipah ngapain? Itu kan gimana ya, saat itu barusan deh ya, itu barusan banget nget saat nge-live itu ini tuh peraturan baru di bulan Mei. Itu kan aku live TikTok sama Shopee ya. Nah ternyata di bulan Mei tersebut ada peraturan baru di TikTok. Dari TikTok kita tuh nggak boleh live langsung dari 2 platform kayak gini langsung gitu loh. Ini Shopee, TikTok itu nggak boleh. Nanti di TikTok malah kena pelanggaran gitu. Nah saat itu aku malah kena pelanggaran, dan pelanggarannya itu nggak cuma 1 kali tapi bisa 5 kali lebih. Aku tuh kaget banget, aduh ini ngapain sih melakukan pelanggaran, padahal aku kan nggak ngomong yang aneh-aneh, yang aneh-aneh gitu kan. Terus setelah selidiki ternyata ini karena multitasking platform gitu, karena lebih dari 2 platform kan gitu. Aku tuh berarti bulannya cuman di TikTok doang apa di Shopee doang gitu Pak? Betul, kalau TikTok aja, kalau Shopee aja. Nah itu bener-bener bikin aku tuh greget banget. Jadi itu pengalaman yang gak bakal pernah terlupakan sih paling kesel aja. Kok bisa tahu ya kalau Mbak itu juga live di Shopee? Kok bisa tahu ya? Otomatis berarti? Enggak, kan ini kan misal ada 2 kamera gitu kan. Ini khusus buat kamera TikTok, yang ini khusus buat kamera Shopee gitu. Nah jadi aku tuh langsung lagi 2. Aduh, sorry di 2 platform langsung kan. Tapi di TikTok tuh ada tulisan pelanggaran. Enggak cuma 1 sampai 2 kali, 5 lebih kayak. Terus tak telusuri kan, ternyata pelanggaran itu karena multitasking platform. Terus aku bilang lah ke manajerku, mbak gini. Ya udahlah, TikTok aja, Shopee-nya skip gitu. Itu bener-bener bikin aku tuh greget banget aja saat itu. Bikin moodku tuh bener-bener langsung jadi down banget. Betul, down banget. Saat rame-rame kok malah gini sih, malah deg-degan. Iya sumpah bener-bener deg banget aku kalau inget saat itu ya. Yaudahlah, gitu aja ya. Betul, itu bener-bener aku kalau inget deg banget ya. Mungkin ada lagi yang lain itu ya, ada customer gitu kan. Customer dia tuh komen apa Mbak? Ya komen itu lah pokoknya. Komen kecantikan gitu loh. Biasa lagi nonton kan om tau kenapa terus jadi ilfil gitu kan. Terus aku tuh sampai gregetan. Dia tuh cuma komen doang, komennya tuh genit banget kan nanti saat kamu tahu nih bener itu banget cici enggak? Karena biasanya kalau ada orang yang genit kayak gitu, aku tuh malah tak garap gitu loh. Tak garap biar dia tuh CO sama aku. Tapi dia tuh enggak, tak garap tuh dia malah semakin kan. Ih, kok malah gitu sih, malah
apa namanya nggak sopan banget kan. Terus akhirnya aku langsung gregetan dia tak bisukan, langsung tak bisukan. Terus kok temen terus ajakin sama temen-temen kantor. Aku tuh nggak suka sama orang itu, nggak pernah cek. Oh komennya nggak sopan. Nggak check out lagi. Udah gak cek. Oh komennya nggak sopan. Siapa ya sih yang ilfil? Kalau biasanya sebenarnya ilfil ya. Banyak kok orang komen genit. Itu malah aku suka. Maksudnya tak garap biar live-ku tuh rame gitu Biar kan. check out. Iya biar check out juga. Tapi dia tuh kalau yang satu itu bener-bener aduh gak enak banget skip gitu. Malah mari risih ya. Bersih banget. Makanya aku kalau ada orang kayak gitu ya harus hati-hati sih nextnya. Tapi ya udah biasa. Untungnya tuh virtual, gak ketemu langsung. Ya kabur aku. Ya Pak, langsung kabur aku cari orang. Pertolongan pertama. Ya pertolongan pertama sampai 3 kali. Gitu. Terus lanjut. Kalau itu lagi rame-ramenya ya, kayak cerita rame-ramenya. Kalau live-nya Mbak Apip itu lagi sepi, itu Mbak Apip itu cari pertolongannya gimana? Sepi. Gini, kalau live sepi itu paling yang nonton cuma 1 atau 2 doang kan. Nah, nanti kalau ada orang yang tiba-tiba masuk, aku tuh langsung sapa dia. Kalau sepi itu jujur ya, aku hatiku sedih banget tuh kalau sepi. Kenapa dia sepi banget kayak ngomong-ngomong sendiri gitu loh, gak ada orang. Tapi aku ya kalau ada orang masuk itu selalu tak sapaan, hai, kayak gitu kan. Aku harus ramah banget sama customer. Aku harus membangun interaksi sama customer. Biar di notice. Ya, biar di notice. Kak ajak ngobrol, Bu. Entah itu ngobrolnya apalah terserah di luar naruh. Misal, Kak kamu udah punya istri atau belum? Atau misal kamu nih harus kayak gini-gini habis kerja ya terus gimana ya pokoknya ngobrol apa terserah. Atau tiba-tiba tak ajak ngobrol statue itu pernah tahu tiba-tiba tak ajak velocity gitu kan. Terus ya dia tiba-tiba komen kan gitu. Terus kalau misal ada 1 orang yang komen, nanti biasanya ada orang yang join live lagi komen lagi gitu. Makanya kalau live sepi, kita sebagai host tuh harus bisa gimana sih caranya membangun interaksi sama penonton biar dia komen, biar bisa diajak ngobrol, biar nanti customer atau viewers yang lainnya pun juga bisa terpancing Langsung join. betul, Langsung check out. biar dia tuh iri kok dia di notice live-nya ya. Nah biasanya tuh yang lain ikut komen gitu. Makanya aku tuh kalau sepi jujur sedih banget karena bangun interaksi tuh sulit banget ya gitulah. Harus pinter-pinter omong sih, kayak omong Japing. ya banyak japing ya guys ya, banyak japing, banyak omong, banyak pokoknya gitu. Kalau aku sih tipe orang yang kecentilan ya, aku kalau di depan tuh cenderung banget ya kayak gini lah guys. Aku malu jujurnya. lanjut Waktu kayak kan ada pas sepi-sepinya, pas rame-ramenya. Lah kalau waktu rame-ramenya itu jam-jam berapa, Mbak? Pagi, malam? Malam? Golden time, itu namanya golden time guys. Waktu paling bagus itu kalau live ya jam 12 siang sama Kirain malam, Mbak. gak pernah gue malam. 12 siang. Betul, 12 siang sama jam 8 malam. Itu ya puncak-puncaknya live. Kamu misal lagi live dari jam 10 sampai jam 1 ya. Nah, jam 10 sampai jam setengah 12 atau mendekati jam 12 itu penontonnya paling sedikit. Tapi ketika mendekati jam 12 tuh wow, bagus banget tiba-tiba penonton masuk. Sekali live itu toh paling langsung penontonnya wow, tinggi langsung. Nekat banget. Misal nih yang asalnya penontonnya tuh cuman 7 atau 10 ya, tiba-tiba tuh nonton jadi 60. Sampai 100 pernah gak, Mbak? Kalau aku sendiri belum pernah. Kalau temenku itu pernah. Soalnya kan itu apa namanya dulu tuh kalau aku tuh live-nya di studio, kalau dia tuh live-nya di praktek. Intinya kayak gitu lah, skip aja gitu. Apa kayak jam-jam segitu ku waktu istirahat? Daerah? Betul, waktu istirahat. Makanya rame. Ada megang HP. Live. Buka cantik. Betul, jam 12 itu kan jam-jam istirahat ya. Makanya tuh kalau orang nonton live tuh puncak-puncaknya rame banget. Orang lagi istirahat kerja, kan siang istirahat sekolah itu kan jam 12 ya, pada sholat duhur kali ya. Nah itu biasanya juga kalau ada orang-orang join live, aku jam 12 tuh aku tanyain, lagi makan siang ya, gabut ya, tiba-tiba nonton live ya. Aku bisa kayak gitu, terus dia, kok tahu Kak? Ya iya dong, kan aku beramal kayak Dilan. Nanti baper gimana, Mbak? Enggak apa-apa, bapernya virtual bentar doang, habis itu hilang.
Coba Pak. Ya emang sih rata-rata yang nonton aku cowok, tapi aku kalau ketemu apa viewers cewek tuh suka banget. Tingkat kecintaanku tuh jauh lebih tinggi. Cewek kalau cowok kan biasanya juga image. Apalagi cowoknya ompong. Kebanyakan ya Mbak yang tinggal kalangan cewek yang sering nonton Mbak itu dari umur berapa? Remaja-remaja itu? Enggak, rata-rata kan cowok ya. Aku tuh guys jualan skincare motor-mobil, perawatan motor, untuk mobil gitu kan. Nah, rata-rata umurnya itu udah tua. 25 makanya aku tuh dan yang nonton aku di umur 17 sampai 25 itu sedikit banget, Gen Z itu sedikit banget. Tapi kalau tiba-tiba ada Gen Z yang join live tuh, ya tau lah Gen Z nanti apa namanya candaannya kayak gimana, ya kayak gitu. Tapi nonton 25-35 itu mah ya jelas gitu aja gitu. Biasa kalau bapak kan gampang banget buat dikelabui ya. Coba. Apalagi cantik ya. Aduh, cantik doang. Kalau kagak bisa dijualin ya sia-sia. Mbak Afif, bisa diceritain nggak trik buat orang itu CO? Katanya kalau live kan nggak cuma ngomong doang ya Mbak? Jadi, oke guys, kalian tuh misalnya buat teman-temanmu atau kalau misal pengen terjun di dunia live, itu ya kuncinya nomor 1 emang betul pede. Kedua, pinter ngomong. Yang ketiga, nggak cuma pinter ngomong doang, kamu harus pinter marketingnya. Buat orang CO. Buat orang CO, betul. Aku biasa tuh pakai marketing 2.0 gitu. 2.0. Nah, intinya gini gitu. Ya, kita tuh harus pinter ngajak penonton buat check out. Jadi biar pertama, kamu tuh harus bikin penonton tersebut gak bosen nonton live kita. Gitu, aku pertama tipsnya gitu, makanya pertama tuh tak ajak bercanda dulu. Hai guys, this is I am Afifah, tiba-tiba di sini di podcast sambil Ufi sama Ufi. Kemudian yang kedua, kamu tuh harus bisa ajak dia berinteraksi. Pertama kamu bikin dia kamu nggak bosan nonton live kita. Kedua, bikin ajak interaksi sama dia atau bikin dia komen. Kemudian yang ketiga, bikin dia kepo sama produk kita. Nah, kalau bikin dia kepo sama produk kita, yaitu aku selalu tak kasih tahu tentang permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupannya. Misal nih, aku kan jual skincare motor, pengkilap motor. Skincare motor. Ya, terus skincare motor kan. Kamu tuh harus kayak kasih tahu permasalahan yang sering dialami pada dia tentang permotoran lah, gitulah. Ya misal, nih kakak kamu tuh habis musim hujan tuh kak daripada nanti nyuci motornya pasti kan males banget ya habisin budget. Mending kamu pakai pengkilap ini aja tanpa nyuci langsung jadi glow up gitu. Nanti jadi kamu tuh kasih dia solusi dari permasalahan yang dia alami. Jadi tipsnya, kamu pertama cek interaksi sama dia penontonnya. Dua, kamu tunjukkan permasalahan apa yang sedang terjadi padanya. Misal kamu jualannya fashion juga nih, fashion misal ini ya baju ini. Kalau nggak daripada kamu pakai kaos atau daripada kamu pakai kemeja itu malah bikin bau. Apalagi kalau kamu lagi nonton konser itu pasti bikin bau. Di samping orang-orang kamu bau banget orang ini mah. Dan makanya penting kamu tuh kalau lagi nonton konser kalau bisa tuh pakai sweater, pakai cardigan biar nanti ketik kamu nggak bau. Gitu. Ngaruh ya? Ngaruh banget. Apalagi dia tuh bahannya dari bahan bla. Jadi gitu, kamu harus tunjukkan permasalahan tersebut kepada penonton biar dia, oh iya ya, kalau aku lagi nonton konser kalau pakai blus atau kemeja itu kan bikin bau, apalagi yang bahannya scrap. Pasti dia mikirnya bakal gitu. Nah, kemudian baru deh dia pasti bakal mikir, oh iya ya. Kemudian dari permasalahan kita juga kasih solusi. Solusinya kakak, mending pakai cardigan aja. Ya, kenapa? Karena dia tuh bahannya dari rajut yang bisa menyerap keringat dari jadi nggak akan bikin bau badan kamu jadi nyebar. Nah terus ya pasti pernah bakal mikir, oh iya mending aku CO ini sebelum aku nonton konser gitu kan, biar nanti bau badan tuh nggak nyebar ketika lagi nonton konser, plus nggak akan ngaruh ke teman-temanku juga gitu. Yang ketiga baru CTA tuh call to action, ajak penonton untuk membeli.
Tadi kan aku bilang, nah kakak mungkin pakai KitKat ini aja, bahannya dari wow, bisa menyerap keringat dan nggak akan bikin bau badan kita jadi menyebar, misal gitu ya. Nah ini harganya cuman misal nih 150 aja kakak, dari harga coretnya 200.000 gitu. Aja penonton untuk membeli, dirayu lah caranya kayak gimana gitu ya. Ini cuma di harga 150 kakak, dari harga 200.000. Nanti coba sekarang bisa langsung ikut pengiriman hari ini gitu, mumpung harganya lagi murah, cuman berlaku di live aja. Meski di luar live harganya juga sama sih. Tapi kan kita harus pinter-pinter ngomongnya biar dia tuh dibeli gitu. Jadi taktik live biar nanti ada orang CO tuh harus terapin marketing itu. Kita mendekat dulu kepada penonton, interaksi sama penonton. Kemudian kita tunjukkan permasalahan yang terjadi pada viewers. Yang ketiga kita kasih solusi. Yang keempat baru GPA. Aja untuk pemilih. Apa call to action? Kamu kurang paham pasti ya? Rasanya kayak lagi nonton live. Padahal dan nanti kalau kamu nonton live langsung kurang lebih seperti ini guys. Ini pun juga ibaratnya inilah kita juga lagi live. Aku juga udah biasa ya kak, jadinya ngomong langsung. Soal biasa lah, Blackpink, anjay. Terus ya kalau misal aku mau check out, tanya-tanya dulu kan sama Kak Pip. Nah kalau misal barangnya nggak ada itu Mbak Pip langsung nawarin gimana? Tawarin produk yang lain. Ya, misal dia butuhnya ini, tadi baju ini ya. Ini yang warna pink misal udah habis. Kakak aku pengen warna pink yang lagi dipakai sama kakak gitu kan. Nah, nanti aku bilang, aduh kakak, sorry banget stoknya udah habis, tak lariin ke produk yang lain misal. Gimana kalau pink yang ini kak? Ini juga sama-sama beda pink. Model gitu. Betul, ini juga sama-sama pink, tapi dia juga lebih bagus, gitu kan? Aku bakal menunjukkan keunggulan produk tersebut lebih dari apa yang aku pakai. Gitu, kalau dia ngotot pengen yang warna pink. Kemudian kalau misal produk yang aku pakai, nggak mungkin ya aku pakai udah habis. Misal yang di display yang di belakang tuh udah habis, ya. Untuk warnanya, kemudian untuk produknya juga misal kayak gitu. Kakak yang ini kok nggak ada, gimana ya? Kakak mending ambil aja yang ini. Pokoknya aku tuh harus tak alihin ke produk yang lain. Tergantung sih apa yang kamu jual, fashion atau skincare. Kalau skincare misal ini benar-benar udah habis, kamu tinggal suruh aja dia untuk tunggu gitu. Kadang sih kalau stoknya habis itu produknya ada di perusahaan tapi cuman di etalase tuh kehabisan. Jadi aku tuh biasanya langsung telepon yang di adminnya, Mbak ini kok habis, itu kan seharusnya ada gitu. Aku bilang gitu, oh iya Pak, bentar ya, bentar. Terus stoknya ditambahin jadi 10 atau jadi berapa gitu. Sok bilang, kakak ini stoknya udah ada, aku bisa cek lagi sekarang. Cuma aku nggak selalu live pakai karena aku cuma 2 menit lagi akan mulai live. Gitu. Aku juga kalau live kecenderungan kayak gini. Aku malu. Mbak waktu live di Shopee ya, itu pernah nggak kepikiran pengen juga jualan online? Pernah. Gitu. Ini kan gini. Aku kan ini di rumah ya. Tapi aku mikir, aku tuh nggak boleh di rumah, gym di rumah aja. Aku nggak mau gitu kan. Kita tuh meski di rumah, tapi harus produktif guys. Apalagi sekarang kita pun sebagai Gen Z hidup di zaman digital itu harus melek dengan teknologi. Pinter-pinter gunain gadget. Betul. Kamu tahu affiliate deh? Nggak tahu. Nah, affiliate itu orang yang menjual produknya orang lain. Nah, makanya aku tuh mikir, ya aku mending kamu di rumah affiliate aja. Meski baru laku 1. Aku juga affiliate itu menjualkan produk dari orang lain gitu. Perantara berarti? Perantara. Promosiin. Betul, tapi kita melalui sosmed. Jadi aku tuh upload video. Kadang aku pun juga live di rumah, live 2 jam lah, nggak lama-lama gitu kan. Nah, itu aku biasanya jualnya skincare yang ada di rumah, jual skincare dan make up gitu. Dan alhamdulillah baru kayu 1 guys. Baru laku 1 tapi nggak apa-apa, aku suka gitu. Nah, selain di di Shopee, tapi aku juga aku kan bilang ya, aku suka ngedit. Aku tuh join konten kreator CapCut juga. Kamu tahu nggak nanti kayak gini? Nanti lah tak tahu. Pokoknya guys, ya kalian yang suka edit, kamu suka ngedit gak? Suka sih. Yang edit video number 1. Suka, masih suka. Nah,
Kalau kamu suka sesuatu hal tersebut, kamu hobi dengan hal tersebut, kamu jadikan suatu pekerjaan aja. Gitu. Aku kan suka ngedit nih. Pas aku di rumah, aduh mending aku join content creator kayak gitu deh. Bener-bener nih kalau berikut aku ngedit, upload, dapet cuan deh. Gitu, dapet cuan. Tapi kalau ada yang ekspor dan proses untuk mengikuti konten kreator CapCut itu pun juga gak mudah gitu kan, harus ada tahap-tahapnya. Dan alhamdulillah saat itu tahapku gak lama, gak nyampe 10 hari, cuma 1 hari langsung dapat notif, wow selamat Afifah, kamu udah berhasil jadi konten kreator CapCut. Terus aku seneng banget, terus aku langsung upload video di CapCut dan alhamdulillah ada yang menggunakannya, ada yang mengekspornya, meski bahwa mendapatkan cuannya belum gajian dari CapCut. Tapi ya gak apa-apa, intinya kita harus konsisten gitu. Nah intinya gitu bang, kamu tadi kan tanya ya, aku kepikiran jualan di rumah juga gak? Iya, aku jualan di rumah sebagai affiliate Shopee. Aku upload di VT Shopee langsung, kemudian aku juga kadang sharing di Facebook, kadang aku gak punya Facebook deh, di WA di WA sama temen-temenku gitu kan, sama tetanggaku, sama omku, sama omku lah pokoknya, karena yang teknologi kan omku ya gitu. Terus tak suruh CO, dan alhamdulillah sih lumayan lah, meski baru laku 1 karena kan cuma baru jalan 2 minggu gitu. Mbak ya, Mbak kan jadi host live, kayak kerjanya ngonten depan kamera. Itu ibu sama bapak Mbak itu kayak responnya gimana? Gimana ya, awalnya tuh ya udah nggak apa-apa, mana suka gitu loh. Terus ya kan nggak menguras tenaga banget, jadi nggak capek, tapi yang capek otaknya sampai rumah stres. Mulutnya tapi pada siapa tahu otaknya habis stres, nggak ada penjualan stres, konten VT-nya nggak FYP stres, bisa bikin konten apa stres, kehabisan itu stres, editnya belum selesai stres, serba stres. Ya awalnya ya mereka ya udah gitu, tapi ya gitulah. Aku tuh dulu sampai sekarang tuh nggak kebalik aku kerja sebenarnya, cuman aku suka kerja gitu kan. Kalau respon ibu aku tuh suka banget, ya kamu bagus banget, ya udah join di situ, kalau di situ terus aja gitu kan biar fisik kamu juga nggak kecapean. Ibuku tuh suka kerja di situ karena nggak menghabiskan tenaga fisik gitu loh. Betul, tapi aku tuh sering banget curhat sama ibuku, stres bu, capek, maksudnya tuh capek mikir konten, capek menjualan live tuh gimana gitu kan. Tapi enaknya kerja di konten itu nggak jenuh gitu. Misal kalau kita kerjanya ini misal tuh kerjanya apalah ngisi waktu luang gitu. Kalau kerja di konten tuh kita nggak jenuh sama sekali, karena kita tuh pasti nggak dibolehin jadi orang yang tertinggal, harus jadi orang yang update dengan tren, update dengan bla 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 bla, aktif. Betul, harus jadi orang yang sekreatif mungkin. Nah itu yang bikin soalnya kata kalau kehabisan ide ya, aduh ide apaan nih, ChatGPT solusinya gitu. Hampir semua orang pakai sih, termasuk aku. Tapi kalau pion dari ChatGPT itu kan takut banget ya, makanya kita harus di-remake ulang ChatGPT, di-remake ulang dari otak kita. Aduh pikirannya menggudang, menyala, pikir ide. Tapi untungnya aku saat itu jadi konten cuman sebentar doang sih. Terus aku minta ke temanku aja, aku jadi sosial media spesialis aja, aku konten. Terus dari AWS, orang tua aku nggak apa-apa, mereka suka banget sejujurnya aku di sini gitu. Tapi aku milih jalan yang lain. Itu lanjut aja. Kok ibu apa bapak yang melarang kerja tadi? Bapak. Kenapa? Kayak Mbak itu anak keberapa terakhir jangan? Pertama bapak gue udah kerja karena takut anaknya kenapa-napa gitu. Betul, karena kan kita kan cewek ya, Allah orang tua khawatirnya kayak gimana, cewek takutnya dikenapa-kenapain gitu. Makanya bapak aku gak boleh kerja, aslinya tuh disuruh ke pesantren lagi, cuma aku gak mau, udah pengen di luar gitu. Dan kerja terus ya sampai sekarang tuh aslinya bapak gak suka, tapi ya udahlah, yang penting kamu di rumah ngajinya yang bener. Makanya aku tuh habis maghrib tuh wajib banget ngaji sampai isya, tapi aku diem-diem main HP guys. Jangan biarin orang tua aku ya. Kemudian setiap habis subuh juga aku tuh harus banget diwajibin mengaji juga
atau meski di rumah pun harus tetap lah, meski kadang juga males gitu. Apa jangan-jangan bapaknya Mbak itu alumni pesantren ya? Enggak? Iya. Iya, makanya suruh ngaji terus. Ya, biar jadi orang yang pinter kayak katanya. Soalnya kan ya meski di rumah tapi kamu harus ngajinya yang kenceng lah gitu. Kalau Pak pengen bapak tuh kan pengennya aku tuh ilmu fikihnya harus lebih tahu lagi lah, karena fikih itu kan ngaruh banget di kehidupan sehari-hari kita ya. Gitu aku minum dulu boleh? Mangga. Harus banget. Lanjut, kamu mau tanya apa lagi? Mbak ini alumni pesantren ya kan? Alumni pesantren. Lah itu kok bisa mondok pasti suruhannya? Wah, Orang tua. ya. Gimana rasanya mondok, Kak? Rasanya mondok seru. Nah, kamu rasanya mondok gimana? Mondok ya seru sih, dapat teman banyak, tapi ya gitu kayak Gimana? nggak bisa keluar jalan-jalan. Gak apa-apa. Semakin kamu sedikit tahu dunia luar semakin baik. Karena dunia luar tuh ternyata Sekarang apalagi zaman sekarang. Tapi jujur sih, ya gimana ya? Meski kamu di pondok, kamu tuh harus gak gaptek sama dunia luar. Maksudnya bangun relasi gitu. Kayak kemarin kamu katanya ikut lomba atau kalau gini sampai ke provinsi. Gimana hasilnya? Ya tahu lah. Lomba ya, waktu kelas 11 lomba, diajak Pak Guru gitulah. Terus bareng-bareng sama teman-teman lomba langsung di kabupaten, soalnya SMK. Terus dapat di sana kayaknya kasih dapat. Terus deg-degan, takut lanjut ke provinsi gitu ya. Terus akhirnya lomba lagi daring kan mau ngambil yang 10 besar. Aku ada perasaan kayak nggak berharap, nggak pingin, tapi temanku pingin, aku ya bingung. Malah dapat, aku tenang. Takut Mbak. Terus hasilnya? Nah nanti tunggulah, nanti maju lagi di Semarang. Oh, berarti ini belum maju lagi? Belum. Di provinsinya? Oke. Pusing Mbak, habis ini TKA. TKA? Oh, ambilan? Iya. Hah? TKA apa? Tes gak sih? Ada tes. Sulit ya, aku dulu kayak gitu. Emang angkatanmu itu percobaan semua. Bapak, Kuat. harus berkorban, jadi percobaan demi masa depan adik-adik. Ya, kita emang betul banget mesti di pondok kita tuh harus bangun relasi seluas mungkin. Kayak kamu nanti katanya mau ke Semarang, nah kamu nanti bangun networking di sana, ajak kenalan sama teman-teman yang lain. Kamu Biar dapat teman banyak ya. Semakin banyak teman tuh semakin bagus, karena aku yakin banget ya setelah kamu bangun networking atau teman-teman yang lain itu bakal berguna banget sama kamu di masa depan nanti. Misalnya aku ya gimana ya, aku kan tiba-tiba punya teman sana, teman sini, jadi aku tuh bisa lebih mudah banget dapat info-info, misal info ini, info itu gitu ya, biar tau lah maksudnya. Jadi kamu tuh nggak apa ya, biasanya ya nggak kayak terpaku di situ doang. Kita harus berkembang gitu. Meski kamu di pondok harus tetap bangun relasi kayak gitu. Nanti kamu di Semarang bangun networking. Good job ya, semoga berhasil. Good luck, Doain aja lah. amin. Mbak terakhir ya Mbak. Oke. Mbak Apip, satu motivasi deh buat teman-teman, orang-orang, apa anak muda, cewek cowok, motivasi buat di luar itu kalau nyari kerja apa itu biar gak bingung. Motivasinya Mbak itu apa? Oke, sebenarnya aku tuh kalau ngasih motivasi takut ya, karena aku gak sukses itu. Tapi gak apa-apa, udah ngasih sesuai dengan pengalamanku aja ya. Buat kalian, kalau kamu misal punya soft skill, itu soft skill kamu harus dikembangkan lagi. Misal kamu suka ngedit, atau kamu misal suka nge-vlog nih, ya, atau kamu suka apa gimana, kalau kamu suka ngomong kayak aku gitu, bisa kalau kamu kembangkan lagi ya soft skill kamu kelola, karena soft skill itu ternyata pasti banget berguna di suatu hari nanti. Dan jangan lupa tuh bangun networking. Oke? Bangun relasi, bangun networking, karena setelah kamu sesudah bangun networking itu kan semakin banyak banget teman-teman kamu, semakin banyak banget relasi yang kamu bangun, itu juga akan memudahkan kamu dalam melakukan segala
sesuatu. Siapa tahu nanti kamu bisa dapat orang-orang ganteng dari sana. Kita pokoknya kamu nggak boleh jadi orang introvert. Sekarang kamu habis lulus tuh nggak boleh jadi orang introvert beneran. Harus jadi orang Harus extrovert. aktif ya, Mbak. Betul, harus aktif. Jelajah. Sekarang kan pasti bakal gede banget. Kamu jangan takut gak dapat kerja, gitu ya. Jangan takut kamu gak dapat kerja, karena aku yang banget, Pak. Semua orang tuh pasti bakal dapat pekerjaannya masing-masing. Tapi kalau kamu punya soft skill, kalau bisa kamu bekerja sesuai dengan hobi kamu. Oke, karena bekerja dengan hobi itu seru banget, guys. Kamu gak akan merasa terbebani sama sekali, kecuali sampai rumah. Gitu. Udah gitu aja sih. Bangun networking sama kembangkan soft skill kamu. Wah, seru sekali ya ngobrol sama Mbak Apip ini yang dulunya lulus SMK, udah langsung aktif di dunia perlevan, perkontenan, ngomong-ngomong cepat. Ya, buat kalian itu jangan patang semangat. Kalau cari kerja ya, katanya Mbak Apip tadi, pasti dapat, ya mungkin enggak kalau kita usaha. Oke, aku akhiri. Terima kasih udah nonton podcastku kali ini. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.